bersama Kakak Pri di sini. Wah, adik-adik udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik hari ini kelihatannya ya. Udah mau siap-siap ibadah nih. Nah, adik-adik, di sini kita masih sama Be Friendly Ranger. Yeay! Pasti adik-adik semua di sini happy ya melihat Be Friendly Ranger masih bersama kita hari ini. Bener ya Kakak Pri ikut ya dengan Be Friendly Ranger? Bener banget. Halo adik-adik semua, apa kabar? Wah, Be Friendly Ranger sangat senang sekali melihat adik-adik sangat semangat untuk ibadah. Nah, Be Friendly Ranger, sebelum kita mulai ibadah kita kasih tahu dulu ya apa tema ibadah kita hari ini. Kalian tahu apa tema ibadah kita hari ini? Apa ya? Tema ibadah kita adalah kematian Yesus di salib. Nah, adik apa ya kematian Yesus itu? Adik-adik penasaran? Nanti kita temukan aja ya di Bible Story. Siap-siap ya adik-adik untuk mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu Kakak Pri, aku akan bacakan dulu ya tata tertib ibadah kita kali ini. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Be Friendly Ranger sudah membacakan tata tertib ibadah kita hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk ibadah online di KDI Bekasi Kids. Tuhan, bantu kami bisa itu Tuhan lakukan apa yang baik kepada Tuhan, kepadamu Tuhan ya, amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Yeay! Halo adik-adik, Kakak Noe di sini. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak Noe berharap adik-adik selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah adik-adik, minggu lalu masih ingat gak Kak Noe kasih Bible story-nya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya betul. Tentang betapa sayangnya Tuhan sama kita dan betapa berharganya adik-adik dan Kakak Noe di mata Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya, Kak Noe juga ada sampaikan tuh bahwa saking sayangnya Tuhan sama kita, sama adik-adik, Tuhan sampai mengutus satu-satunya anaknya, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salib sebagai bukti cinta Tuhan kepada kita, kepada adik-adik. Ya, oke. Karena doa dulu ya sebelum kita mulai ya. Tuhan Yesus yang baik, yang ada dalam surga, kami mengucap syukur karena di minggu kedua di bulan November ini kami kembali berkumpul untuk beribadah. Dan kali ini kami akan memulai Bible Story Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami semua Tuhan, agar adik-adik bisa mendengarkan
firman-Mu Tuhan dan bisa mengerti Tuhan betapa sayangnya Engkau kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekali lagi Kanoe mau ingatkan nih, betapa sayangnya Tuhan Allah Bapa kepada kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Ya, seperti yang tertulis di ayat berikut. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan Yesus mati dengan mati di kayu salib. Seperti yang tertulis di firman berikut adik-adik. Di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi adik-adik, apa sih sebenarnya salib itu? Hari ini memang salib adalah simbol kemenangan bagi orang Kristen. Dan itu karena Yesus adik-adik. Tapi adik-adikku, sebenarnya penyaliban adalah sebuah hukuman mati yang dianggap paling kejam dan memalukan di masanya. Jadi seseorang tuh digantung dengan lengannya disalib atau struktur serupa sampai mati adik-adik. Aduh, serem banget ya adik-adik ya. Nih, Kakak Noe mau kasih gambaran supaya adik-adik mengerti ya tentang salib itu ya. Salib itu terbuat dari kayu. Adik-adik tahu kayu ya. Nah, kayu itu bentuknya seperti tiang yang dipalang. Jadi kayu-kayu dipalang gitu ya. Dan umumnya berukuran 1,8 hingga 2,4 meter. Itu seberapa ya? Daun pintu kali ya. Ya, sedaun pintu lah. Lebih tinggi dikit lagi lah, ke atas lagi lah gitu ya. Dengan berat sekitar 130 kilo. Nah, adik-adik kalau lihat karung beras, 2 karung beras lah kira-kira berat. Lebih dari 2 karung beras ya. Sedangkan palang yang digunakan berukuran 1,5 hingga 1,8 meter dengan beratnya 57 kg. Jadi 1 karung beras lagi itu. Tuh bayangin tuh deh. Berarti salib itu berat banget ya. Kayak lagi bopong 3 karung beras. Wah, berat banget. Lalu seseorang yang menjalani penyaliban dipaku. Adik-adik tahu paku? Ya, tangannya tuh dipaku. Ataupun kalau nggak dipaku diikat pada tiang dari palang tersebut. Tapi sebelum itu dalam hukum Romawi, seseorang yang dieksekusi dengan penyaliban akan mengalami hukum cambuk terlebih dahulu. Kecuali perempuan, senator atau tentara Romawi, mereka nggak dicambuk. Tapi kalau laki-laki tuh biasanya akan dicambuk dulu. Nah, ini kakak Noe cerita sedikit supaya adik-adik bisa ada pandangan ya. Maaf ya kalau agak serem gitu cerita kakak Noe kali ini. Nah, pencambukannya itu ya adik-adik ya, itu prosedurnya tuh sangat brutal. Brutal tuh sangat, serem banget. Ya, karena dilakukan dengan tongkat atau cambuk pendek dengan talinya kulit dan bola kecil tajam yang diikat di ujungnya. Jadi bayangin ada tongkat, terus ini ada bola gitu ya. Terus bolanya tuh ada tajam gitu, kayak ada durinya bolanya gitu. Ya, serem banget ya adik-adik ya. Nah, dan Yesus, anak Allah, Tuhan kita, harus melewati penyaliban itu karena dia sangat sayang sama adik-adik dan sama Kanoe. Padahal dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Tetapi Yesus menjadi orang hukuman untuk kita. Ya, seperti tertulis di ayat sebagai berikut ya adik-adik. 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi adik-adikku yang ada di rumah semuanya, kita harus bersyukur ya. Karena Tuhan Yesus begitu baik dan sayang sama adik-adik sampai mau mati di kayu salib, mengalami penderitaan-penderitaan yang serem banget ya untuk adik-adik dan kakak Noe ya. Jadi kakak Noe mau ajak adik-adik semuanya untuk berterima kasih akan kebaikan Tuhan
dengan menjadi anak-anak yang obey sama Tuhan. Ya, obey sama papa mama, ya, sayang sama Tuhan, sayang sama papa mama, kakak adik, teman-teman dan semua orang. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus happy, Tuhan Yesus bahagia, ya. Apa yang telah Dia berikan lewat salib tidak sia-sia karena adik-adik jadi anak-anak yang sayang sama orang lain. Nah, adik-adik, Kakak Noe mau tutup dengan ayat hafalan, ya, didengarkan baik-baik ayat hafalannya di Filipi 2 ayat 8, ya, Kakak Noe bacain ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik, Kakak Noe berharap setelah mendengarkan cerita dari Kakak Noe, adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang penuh rasa syukur. Ya, bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Ya, obey sama mama papa nih, sekali lagi Kakak Noe kasih tahu ya, rajin sekolah. Itu adalah tanda syukur kita sama Tuhan. Ya, adik-adik. Oke, Kakak Noe tutup dengan doa ya. Semuanya siap-siap ya, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau begitu sayang sama kami sehingga Engkau rela mati di kayu salib demi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menggantikan kami dan sudah membuat kami bisa hidup dengan bahagia hari ini, Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bersyukur. Kami mau jadi anak-anak yang obey sama orang tua kami, yang rajin sekolah. Supaya Tuhan, Engkau happy di atas sana dan supaya pengorbanan Engkau di kayu salib tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekali lagi yuk adik-adik. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekarang ku menjadi anakmu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu, oh Yesusku. Sekarang ku memuji namamu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu selalu, Yesus. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekali lagi adik-adik. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekarang ku menjadi anakmu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu, oh Yesusku. Sekarang ku memuji namamu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu selalu, Yesus. Yeah. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama aku, Kakak Primai dan juga Kakak Pri Ikep. Nah adik-adik, Kakak Primai dan Kakak Pri Ikep akan membantu adik-adik untuk melakukan Art and Craft. Yeay! Art and Craft seperti apa hari ini? Kakak Primai akan menunjukkan alat dan juga bahannya. Dibantu ya Kakak Pri Ikep ya. Oke, di sini ada lem,
gunting, kertas origami, pensil warna, dan kertas cover, dan juga ada kertas HPS ya adik-adik ya. Ada juga pipa. Nah, Kakak Primai akan menjelaskan yang pertama untuk kelas besar ya adik-adik ya. Di sini masih gantungan adik-adik. Nah, ini adalah perjalanan salib ya. Karena tema hari ini tentang kematian Yesus karena berlambangkan salib ya adik-adik ya. Nah, di sini ada Road to Salvation, yaitu jalan keselamatan ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik bisa gunting seperti ini gambarnya. Nanti bebas ya adik-adik ya, mau digambar lagi. Nanti ditempel bunga di sini, lalu dibuat seperti berbentuk segitiga. Ya adik-adik ya, di sini ada salib. Nah, lalu di sini ada ayat-ayatnya adik-adik. Ada Roma 8 ayat 1 adik-adik. Ada Roma 10 ayat 19. Roma 5 ayat 8. Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 10. Nah, adik-adik semua ditulis di sini. Jangan lupa adik-adik bisa hafalin ya. Mungkin tiap malam adik-adik bisa lihat ya. Nah, ini untuk kelas besar. Jangan lupa didokumentasikan, lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik? Bisa ya? Selanjutnya, untuk kelas kecil akan dibacakan oleh Kak Peri Ikep. Terima kasih Kakak Primai. Untuk kelas kecil kita akan membuat kreativitas seperti ini. Karena hari ini kita bercerita tentang kematian Yesus, jadi adik-adik di rumah boleh sekreatif mungkin membuat kreativitas yang menggambarkan tentang kematian Yesus. Bisa ada gambar salib, ada bukit, seperti itu ya adik-adik ya. Lalu di gambar adik-adik tersebut, silakan untuk menempelkan ayat Alkitab yang terambil dari Filipi 2 ayat 8. Oke adik-adik, semua sudah mengerti ya? Jangan lupa untuk didokumentasikan lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Oke, terima kasih Kakak Peri Ikep. Nah, adik-adik, lakukanlah sebagus mungkin, sekreatif mungkin adik-adik ya. Nah, karena ibadah kita telah selesai, sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami. Terima kasih untuk kasih kematian-Mu di atas salib yang telah rela menggantikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Tapi kita akan bertemu kembali lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk mengajak teman adik-adik sebanyak mungkin untuk beribadah bersama. Aku Kakak Peri Ikep. Aku Kakak Primai. Dan aku di Praise the Ranger. Dadah!